syirik, haram, musyrik, kalimat-kalimat yang akhir-akhir ini dengan mudah dan cepat kita akan menjadi kafir, menjadi syirik, menjadi musyrik, penghuni neraka jahanam. Begitu kita sesaji, baik itu menyandu bunga, kopi pahit, bumbu kinang, atau jenang bubur bermacam warna. Lagi kembang taman niku isine napa mawon? Niki nggih. Pandan, suruh, janur, andong, uring, ringin, anak gedang. Terus apa niki? Kembang hijau, kembang putih, kembang abang. Terus kandil kuning, kandil putih, melati, boreh, menyan, mayang jambe. Terus kenapa niku? Lenga wangi. 16. Kita macamnya 16. Betul lah. Lagi. Gunane napa, Bu? Napa criyose kok napa nek kembang taman damel napa? Ya, macem-macem. Kami damel nyiram tuwuh sing kangge niku tiyang jodohan niku mboten apik dinane niku didamel yam apa damel slametan kenging. Nggih ta? Mungkin damel yam yang napa niku? Siram anu manten nggih kenging. Tiang meteng nggih kenging. Pun macem-macem niki kanggone. Nggih. Mboten anu tok. Berbagai jenis daun dan bunga dalam bunga taman ini ya memang sulit sekali kalau untuk bisa tumbuh di padang pasir. Ya makanya mendingan diharamkan. Bayangkan kalau dihalalkan, bagaimana orang-orang di padang pasir mendapatkan bunga-bunga ini? Kan itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Mereka harus impor dari Indonesia, dari Nusantara ini, atau dari daerah-daerah tropis lainnya. Makanya di sana ya budaya wangi-wangian itu ada di dalam minyak wangi itu, dan minyak wangi ternyata juga termasuk di dalam 16 jenis bunga taman ini. Sudah wangi ditambahi juga dengan minyak wangi lagi. Jadi sebagaimana kita ketahui ada 3 macam keyakinan besar. Ateis yang nggak percaya adanya Tuhan. Politeis itu yang Tuhannya banyak. Kemudian monoteis yang Tuhannya hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Sementara dalam keyakinan monoteis atau Abrahamik itu pun terbelah menjadi 3, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, di mana orang-orang Muslim dan yang mukmin itu juga mempunyai kepercayaan yang berbeda tentang Allah. Jadi ada la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Bagi kaum yang suka mensirik-sirikan orang lain, sebetulnya paling mudah itu kalau belajar dari diskusi antara Kanjeng Sunan Kudus dengan Ki Ageng Pengging tentang manunggaling kawula lan Gusti, di mana diskusi ini juga mewakili pendapat para wali songo yang memegang teguh ketauhidan la ilaha illallah dengan Syekh Siti Jenar yang berpandangan
la ilaha illa ana. Tujuannya sebetulnya ya sama, manunggaling kawula lan Gusti. Sementara kalau Sunan Kudus itu memang menganggap Gusti Allah itu di luar dirinya. Sementara Ki Ageng Pengging menganggap bahwa Gusti itu ya sudah ada di dalam dirinya. Itu pun juga masih menurut aku. Kebenarannya seperti apa ya aku sendiri nggak tahu. Itu semua terserah pada pribadi masing-masing, keyakinannya seperti apa. Jadi baru tentang ketauhidan itu tadi sudah ada 4 golongan. Yang percaya pada Allah, yang kedua menyebut Allah itu Dia, yang ketiga itu sudah kamu, engkau, artinya sudah berdiskusi langsung, dan yang berikutnya malah menganggap bahwa Allah itu aku. Jadi Allah ada di dalam diri sendiri. Dan sebenarnya pada saat ini, pada abad informasi ini, kalau mau sedikit aja browsing, itu terdapat ribuan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berbagai macam sebutannya maupun namanya. Caranya menyalakan dupa pertama di tahun ke-7 ini karena sudah jadi sebuah simbol Ganesha dengan patung ini, itu jadi simbolnya kopi Ganes gitu loh. Jadi ada orang yang cuman penasaran, Mas aku pingin nyalakan dupa, sampai ke orang yang memang sembahyang ya Pak ya. Ada yang jadi dari orang agama, dari kepercayaan, sampai kemarin juga ada yang Tionghoa ya. Orang Tionghoa itu ada yang juga minta dupa untuk sembahyang di Ganesha ini. Dan memang biasanya sih setiap hari di saat opening itu gantian antara Dito sama Mas Hasim itu nyalakan dupa untuk supaya suasana di Kopi Ganes itu jadi lebih. Jadi ya memang perlu ngopi agak jauh atau dolannya agak jauh supaya mengerti bahwa kebenaran itu belum tentu seperti yang kita ketahui. Dan kita kan boleh juga memahami atau empati pada kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Tidak melulu ngomong halal haram, ngomong syirik, ngomong musyrik sebelum kita mengetahui orang lain itu juga punya keyakinan. Dan namanya juga keyakinan itu kan pribadi sekali. Jadi nggak usahlah kita menilai keyakinan orang lain. Wong Jawa aja lali jawane. Matur nuwun.